Ditambah jadwal kegiatan musada yang mulai dari subuh sampai jam 6 ya. Nanti antara ustadz-ustadznya itu agak miss. Yang namanya adaptasi mas ya. Emang kalau awal-awal tuh susah mas. Banyak evaluasi dari pihak persada, benar nggak mas? Kan bisa ngobatin nggak cuma dari obat aja gitu loh. Kita bisa kayak memberikan saran-saran dari hadis-hadis yang pernah kita hafalkan di persada seperti itu. Ya, kembali lagi di podcast Merit Medical Santri Dahlan, podcastnya Santri Kedokteran. Ya, bersama saya host di sini Fitra. Di sini saya sedang bersama dua narasumber. Boleh kenalan dulu? Saya dulu nih. Ya, perkenalkan nama saya. Ini nama asli kan? Wah. Bebas apa gimana nih? Bebas aja. Nama saya Dexter gitu kan. Mas Dexter. Oke, yang sebelahnya? Saya Mas Ijaja. Mas Ijaja. Oke, kesibukannya sekarang apa kalian berdua ini, Mas? Masih jajan dulu dah. Saya kesibukannya begitu. Kuliah. Ya. Tidur. Kuliahnya di mana ini, Mas? Alhamdulillah Fakultas UAD, Mas. Oh, Fakultas Kedokteran ya, Waduh. Kedokteran. Angkatan berapa, Mas? Dua-dua. Angkatan 22. Kebetulan saya juga Kebetulan, sama. oh, temannya ya? Temannya. Oke. Sama Fakultas Jadi Kedokteran. intinya di sini kita mau membahas sebuah topik yang lumayan seru nih, yaitu pro kontra mengenai sistem asrama. Bila tentu. Nah, intermezzo dulu untuk teman-teman yang belum tahu ya. Kita ini kan angkatan perdana di FKUAD angkatan 22 ini mengalami sistem asrama. Jadi wajib asrama ini kita ditempatkan di Persada, Pesantren Mahasiswa Ahmad Dahlan. Yang dimana kita tidak hanya mengikuti kegiatan asrama namun juga kegiatan pesantren ya. Betul. Nah itu kegiatannya cukup padat. Nanti pagi itu kita ada sholat tahajud, kita dibangunkan sekitar jam 2:30. Nanti ada kegiatan sholat subuh dan halaqah subuh. Halaqah subuh ini juga lumayan padat juga karena di dalamnya juga ada mengenai bahasa Arab, ngaji dan lain-lain. Selanjutnya nanti kita juga ada kuliah malam. Kuliah malam itu setelah kita kuliah di kedokteran, itu kita ada kuliah mengenai agama. Nah, jadi gak usah basa-basi, langsung aja mengenai kegiatan perkuliahan di Persada ini. Kegiatan selama di Persada ini menurut Mas Ijaja dulu. Masih jajan ini. Salah ya. Oke, Mas Belum minum Dexter. ya mas ya? Apa puasa mas? Puasa. Mungkin dari Mas Ijaja dulu silakan. Ini langsung to the point atau mau basa-basi dulu? Basa-basi dulu gak apa-apa, biar seru. Ya. Jadi gini ya. buat teman-teman yang nggak tahu, jadi untuk kan tadi udah dijelasin sama Fitra ya, kalau misalnya pesantren Persada ini kita angkatan 22 pertama kali untuk mengalami yang namanya asrama. Nah dulu waktu di awal-awal waktu masih masuk Persada tuh saya agak nggak setuju sih, agak capek sebenarnya karena agak capek dimana kan kita udah fakultas kedokteran. Mas Fitra tahu sendiri fakultas kedokteran tuh jadwalnya seperti apa. Sangat padat. Habis itu masa transisi dari SMA masuk ke dunia kuliah. Jelas itu adaptasinya butuh waktu Effort ya. dan waktu. Ditambah jadwal kegiatan musada yang mulai dari subuh sampai jam 6 ya. Iya. Habis itu lanjut ke kegiatan kedokteran terus lanjut kuliah malam. Kuliah malam. Nah di awal itu sempet agak struggle dan gak setuju gara-gara koordinasi antara ustadznya itu agak miss. Nah jadi teman-teman kita jelasin dulu ya, kalau misalnya kita mau keluar malam buat cari makan itu tuh harus izin. Nah dulu itu waktu izin ke Ustadz A misalnya itu diizinin. Tapi waktu saya ke Ustadz B gak diizinin. Gitu-gitu ya, kadang tuh masih antara Ustadz 1, Ustadz 2 tuh agak miss gitu antara peraturannya. Berarti untuk peraturan sendiri yang dikritisi dari Mas Ijaja ini kurang jelas ya? Iya. Karena terjadi banyak miskom. Nah mungkin kita bisa ngobrol dari sudut pandang yang berbeda nih, dari bestinya Mas Ijaja, mungkin Mas Dexter punya sudut pandang lain terkait Persada ini. Tadi Mas Ijaja kan bilang adaptasinya sulit gitu ya. Dari SMA terus ke kedokteran ditambah Persada gitu ya. Yang namanya adaptasi mas ya. Emang kalau awal-awal tuh susah mas. Saya pun merasakan itu, saya setuju dengan itu. Emang adaptasi itu susah di awal-awal. Tapi kan setelah itu kan banyak evaluasi dari pihak Persada, benar nggak mas? Nah, kan dari perizinan yang tadi ya mas ya. Perizinan yang tadi antara koordinasi antara ustadz dengan ustadz yang lain kan berbeda. Kadang ada ustadz yang bilang ini boleh, ada yang enggak gitu loh. Itu pun sebenarnya Persada tuh lagi mencari kegiatan atau jadwal yang pas itu untuk anak kedokteran. Makanya peraturannya itu belum merata mas.
Makanya ada ustadz yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu loh. Ustadz di situ juga nggak ngurusin anak-anak persada doang, mereka juga ada kuliahnya juga. Jadi mereka tuh masih membagi waktu seperti itu mas. Jadi kalau kadang ada miskomunikasi ya nggak apa-apa lah gitu lah. Namanya manusia kan tempatnya salah dan dosa seperti itu ya mas ya. Ya, mungkin dari sudut pandang yang lain ini ya bisa membuka sedikit wawasan kita ya mengenai asrama itu tidak mudah, karena Mas Dexter sendiri backgroundnya kan juga dari pesantren juga ya dulu ya, pernah pesantren juga ya Mas? Semi pesantren. Oh, bisa diceritakan dulu seperti apa juga pengalamannya? Karena dulu kan mas ya semi pesantren gitu. Iya. Saya rasa ya mas ya, waktu MTS itu malah kegiatannya itu lebih berat gitu daripada di persada. Jadi secara logika tuh harusnya ya bisa beradaptasi gitu loh. Iya. Anak-anak yang lain seperti itu. Nah mungkin kan juga dari Mas Ijazah sendiri kan selama di persada ini, selama setahun ini tidak mungkin ya hanya merasakan kejelekannya di persada saja. Pasti sesuatu itu ada yang baik dan ada yang buruk, seperti air laut terkadang pasang dan surut. Pasti ada sesuatu yang didapatkan benefitnya dari persada. Bisa diceritakan juga Ijazah. Mas Ijazah. Jujur sebenarnya untuk kita lihat dari 1 tahun ke belakang ya, untuk saya sendiri sebenarnya manfaatnya sih banyak banget teman-teman. Pertama, kita jadi bisa namanya manajemen waktu. Yang kedua, terbiasa yang namanya bangun subuh. Saya sendiri kan backgroundnya nggak kayak Mas Dexter ya, yang pernah semi pesantren. Saya tuh dari SD, SMP sampai SMA semua negeri. Jadi emang di awal tuh agak kaget. Cuman sampai sekarang lebih yang saya rasa tuh lebih profitnya. Pertama diajarin yang namanya untuk menghafalkan hadis. Al-Quran itu benar-benar dituntut untuk membaca, dan kita bisa baca doang tapi benar kopolahnya, panjang-pendeknya segala macam. Itu jujur manfaat. Yang kedua, kita kan fakultas kedokteran. Kita pasti bibit-bibit yang bakal jadi dokter. Yang namanya dokter itu enggak, yang namanya santai-santai itu enggak. Kita harus dituntut gimana sih manajemen waktu yang baik, gimana sih caranya bisa mengatur, oh ini prioritas lebih bagus, ini prioritasnya lah. Yang kedua, itu dididik dari sekarang. Jadi kalau dibilang manfaat sama ketidaksetujuannya, memang lebih banyak manfaatnya, apalagi untuk manajemen lainnya. Dari Mas Dexter. Mungkin ada ditambahin gitu ya. Iya, boleh. Saat kita belajar di persada gitu kan, kita belajar hadis juga, belajar Al-Quran juga. Nanti waktu ketemu pasien kan, kita kan bisa ngobatin nggak cuma dari hanya dari obat saja ya. Gitu loh. Kita bisa kayak memberikan saran-saran dari hadis-hadis yang pernah kita hafalkan di persada seperti itu. Karena memang setahu saya juga penyakit itu tidak hanya bersumber dari makanan saja, tapi juga dari sisi aspek psikologis. Betul sekali mas. Nah itu bisa kita isi dengan yang bersifat kerohanian seperti Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Terus ditambah lagi mas ya, kan program persada ini sebenarnya membantu mahasiswa kedokteran loh. Kan jadwal apa itu? Untuk yang belum tahu ya, kenapa dari fakultas kedokteran itu dipaksa untuk persada itu, jadi jadwal AIK yang padat itu selama 4 tahun itu dipadatkan menjadi 1 tahun. Bayangkan loh, dari 4 tahun jadi 1 tahun. Itu kan memudahkan kita sekali gitu loh, untuk lebih memudahkan kita biar lebih efisiensi waktu gitu. Iya, jadwalnya lebih lenggang gitu kan, waktu untuk belajarnya lebih banyak, manajemen waktunya lebih mudah seperti itu. Sebenarnya tuh persada tuh membantu kita gitu loh. Jadi AIK ini merupakan mata kuliah yang wajib di kampus kita ya, buat teman-teman yang belum tahu, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah ini dalam 4 tahun ini kita 8 SKS ya. Ini 5 SKS itu sudah dipadatkan di tahun pertama. Sehingga 3 SKS yang lain kita tinggal menyelesaikan di 3 tahun terakhir. Nah mungkin untuk penutupnya aja ya, dari teman-teman sendiri pasti udah gak asing lagi dengan persada ini, sehingga juga udah bisa beradaptasi kan ya. Nah maka dari itu di sini kita juga memproklamirkan bahwa persada itu sebenarnya sesuatu yang baik bagi kita, karena sebenarnya persada ini dapat melatih kita ya intinya. Iya, betul. Melatih kita sebagai mahasiswa kedokteran yang nantinya juga akan menghadapi crowdednya jadwal, terus menghadapi crowdednya keadaan. Nah, oke. Kalau begitu terima kasih buat teman-temanku semuanya. Untuk penutupan aja nih, ngikutin gayaku ya. Aduh, gimana tuh? Ajarin dulu Mas. Jadi
Saya ini dari RPK, Riset dan Pengembangan Keilmuan. Oke, gimana? IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Kedokteran UAD. Nah, kami ada semboyannya ya. Ubah mindset, kedepankan riset, RPK Jaya. Oke, siap. Latihan dulu. Coba. Dari gimana awalnya? Ubah mindset, kedepankan riset, RPK Jaya. Oke, siap. Hadap ke kamera. RPK, ubah mindset, kedepankan riset, RPK Jaya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.